Terbang tinggi, singgah berhenti di kota Jambi. Bapak Ibu, ayo lihat ke sini supaya perkataan saya masuk ke dalam hati. Setuju? Baik, Bapak Ibu hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pengurus Masjid Baitul Izzah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Malam ini tarawih kita adalah malam yang ke-19. Artinya kita sudah memasuki di 10 kedua ya. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 akhir dari Ramadan. Dan biasanya 10 terakhir dari Ramadan itu kalau ibarat main bola kaki, itu hanya tim-tim yang kuat saja yang masih bermain. Nah, kalau ibarat tarawih, yang ikutan tarawih sampai di 10 akhir itu sudah orang-orang yang kuat-kuat saja imannya. Nah, insya Allah mudah-mudahan sampai terakhir, Pak ya. Baik, judul ceramah kita pada malam ini, karena kita sudah hampir masuk 10 terakhir, persiapan kita menyongsong Lailatul Qadar. Maka judulnya adalah Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, sebelum kita menjelaskan apa makna Lailatul Qadar, apa fadilahnya, keutamaannya, hikmahnya, lalu amalan apa yang harus kita perbuat, terlebih dahulu kita menjelaskan latar belakang daripada Lailatul Qadar itu sendiri. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menceritakan tentang seorang pemuda yang kuat, ya, berotot besi, berotot besi, bertulang kawat. Nah, gitu kan, kuat. Pemuda yang diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi ini adalah pemuda yang hidup di zaman Nabi Musa. Dia kelahiran Palestina atau yang disebut dengan Gaza ketika itu. Nah, pemuda ini, bapak-bapak, hadirin sekalian, dikisahkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, ya,
Dia orang yang sangat berkeinginan untuk beramal siang dan malam. Siang hari dia berperang memusuhi orang-orang kufar, orang-orang yang syirik kepada Allah. Malam hari dia munajat kepada Allah, ya, dengan bermunajat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Pokoknya siang malam dia lakukan. Dan itu dia lakukan selama 1000 bulan. Memang umur orang-orang zamannya Nabi Musa itu panjang-panjang umurnya, Pak. Beramal ibadah 1000 bulan karena dia memang hidupnya itu lebih daripada 100 tahun. Dan pemuda ini sudah punya istri. Dia adalah kuat. Ketika berperang tidak ada yang sanggup melawannya. Ya, dia punya senjata yang terbuat dari tulang onta. Sekali tebas orang bisa mati. Kekuatannya luar biasa, sehingga tidak ada satupun orang yang sanggup melawannya. Badannya tinggi besar, ya kan? Rambutnya panjang sampai ke tumit, panjang rambutnya. Diceritakan oleh malaikat Jibril. Kemudian sehingga membuat Raja Romawi sangat benci kepadanya dan memberikan sayembara. Siapa saja yang menangkap orang ini, dia akan diberikan hadiah. Tuh. Tidak ada satupun yang berani, tidak ada satupun yang berani melawan dia. Sehingga akhirnya mereka putus asa. Lalu disogoklah istrinya sendiri. Istrinya disogok dengan uang agar bisa, ya, membunuh suaminya. Dengan cara bagaimana? Ketika suaminya sedang tidur, diikat pakai tali. Ketika diikat pakai tali, maka pasukan prajurit menyergap, langsung membunuhnya. Ternyata begitu diikat pakai tali, tidak ada yang kuat tali itu, Pak. Lepas. Kemudian, wahai istriku, kenapa kau hendak mengikatku seperti ini? Apa kata istrinya? Aku ingin mencoba kesaktianmu. Apakah engkau benar sakti atau tidak? Malam berikutnya lagi diikat dengan rantai. Lagi-lagi rantai itu sekali hentakan pecah. Lagi-lagi dia bertanya, wahai istriku, kenapa kau melakukan ini semua? Aku ingin mencoba kembali kesaktianmu. Nah, lalu lama-kelamaan istrinya ini merayu-rayu, apa kelemahannya itu. Lalu dia menceritakan kelemahan dia karena dia saking cintanya dengan istrinya. Ya, diceritakanlah dia punya rambut. Selagi rambutku ini masih panjang, tidak ada satupun orang yang bisa menggunting rambutku. Selama itu tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkanku. Maka rambutku inilah yang menjadi kelemahanku. Ketika suaminya sedang tidur, diambilnya rambutnya 2-3 lembar, diikatnya tangannya, kakinya, maka ketika itu dia tidak bisa bergerak lagi. Ditangkaplah oleh raja, kemudian diarak rame-rame ke istana, kemudian di depan istana dia dibunuh, di apa segala macam, sehingga akhirnya mati. Dan inilah cerita yang mengharukan bagi kalangan sahabat Nabi ketika itu, termasuk Rasulullah sendiri pun sempat menangis. Kenapa? Karena orang yang berjuang di jalan Allah meninggal karena istrinya sendiri. Andai kata istrinya tidak membelot, maka dia tidak akan dapat dikalahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW mendengar cerita Jibril. Dia kepengen sekali agar umatnya ini sama seperti orang itu, beramal dengan 1000 bulan. Maka dia munajat kepada Allah. Nabi Muhammad munajat kepada Allah, ya Allah, umat terdahulu umurnya panjang-panjang sehingga dia bisa beramal sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana dengan umatku, umurnya singkat? Aku mohon kepadamu, berikan kesempatan untuk beramal lebih banyak. Ternyata doanya Nabi kita, Nabi Muhammad, dijawab oleh Allah dengan turunnya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat ini menjelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Alkitab Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Tahukah apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan siapa saja yang dapat 1000 bulan itu, dapat satu malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Sama seperti pemuda tadi. Pemuda ini namanya kalau dalam bahasa Arab Samsun. Kalau dalam bahasa Barat Samson. Bapak dulu pernah nonton TV film Samson ya, manusia kuat. Nah itu sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang tidak ditulis dalam Al-Quran. Nabi Samson ya. Nah dia inilah bapak-bapak ya yang melatar belakangi ini semua. Maka Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran dan penuh dengan keberkahan-keberkahan. Pada malam itu malaikat memenuhi dunia. Makanya Qadar itu artinya penuh. Apa yang penuh? Ketika itu malam Lailatul Qadar, dunia ini penuh oleh malaikat. Malaikat turun ke langit dunia, malaikat ketika itu. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, itulah yang melatar belakangi Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin sekalian, lalu apa hikmahnya Lailatul Qadar buat kita? Dia merupakan kesempatan bagi kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Minta ampun kepada Allah. Allah angkat derajat kita dengan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun dan memberikan ucapan selamat, ketenangan, kesejahteraan kepada manusia. Lalu apa amalan yang harus kita lakukan? Pertama, bapak-bapak selalu membaca doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebanyak-banyaknya. Mulai dari sekarang Pak, malam-malam ini terus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar tidak harus di masjid. Orang kadang-kadang nak pengen dapat Lailatul Qadar harus ke masjid iktikaf. Tidak mesti, bapak-bapak. Ya yang paling bagus iktikaf di masjid malam-malam ganjil. Tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 27, 29. Yang ganjil-ganjil, karena itu informasinya. Tidak harus mesti di masjid. Bagi ibu-ibu sambil masak pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena doa ibu-ibu. Ada ibu-ibu sekarang tuh dengan istilah tidak mencari Lailatul Qadar, tapi
mencari Lailatul Bakar, bakar-bakar kue ya. Insya Allah Bu, beramal dengan sholat malam, dengan baca Quran, dengan banyak berzikir, sholat-sholat sunnah, dengan banyak berdoa, ibu pun akan mendapatkan Lailatul Qadar dari rumah masing-masing, ya kan? Karena ibu-ibu kan susah kalau nak ke masjid i'tikaf. Kita akan mendapatkan itu. Tapi yang paling bagus ya di masjid untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Semoga kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, mendapatkan Lailatul Qadar yang kita inginkan itu. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.